Saudara, katakan bagian terakhir, kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Kasih Allah kita besar selama-lamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Shalom, selamat malam yang sudah bergabung dengan kami Doa Sehati GPIS Purwokerto. Dari kota Purwokerto kami menyapa Bapak Ibu Saudara semua malam hari ini, dan kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini, menerima pertolongan Tuhan yang luar biasa, dan kita boleh merasakan bahwa kasih-Nya Tuhan benar-benar nyata hari ini buat kita semua. Haleluya, selamat Tuhan. Buat saudara-saudaraku yang malam hari ini dengan setia mengikuti doa sehati dari GPIS Purwokerto, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah mengikuti kami selama ini, sejauh ini sampai pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung dengan kami. Kiranya Tuhan semakin memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara dan memakai Bapak Ibu Saudara dengan luar biasa, menjadi dampak, menjadi berkat, garam dan terang bagi sekitar kita. Selamat malam. Saya menyapa buat saudara kami yang ada di Somal, Pekalongan, Pak Iskak Sugiarto. Selamat malam Pak, Tuhan memberkati. Selamat malam Bu Gem, Ibu Juli Kinting yang ada di Medan. Selamat malam Ibu. Apa kabar Kota Medan hari ini? Pelayanannya semakin luar biasa, semakin dahsyat ya. Kami terus berdoa dari Kota Purwokerto untuk pelayanan Ibu Juli Kinting dan suami. Tuhan memberkati selalu. Selamat malam juga untuk Bapak Agustinus dari Kota Purwokerto. Kami menyapa. Selamat malam, Tuhan memberkati Pak. Senang bisa bertemu walaupun via udara malam hari ini. Puji Tuhan, haleluya.
Kami ucapkan selamat malam juga yang baru bergabung untuk Ibu Yuli Nurhayati atau Ibu Suci. Selamat malam Ibu Suci. Apa kabar hari ini? Pekerjaan aman, terkendali? Puji Tuhan, haleluya. Oke, selamat bergabung Ibu Suci. Kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan kita akan menikmati hadirat Tuhan dalam suasana yang luar biasa, yang indah, yang Tuhan katakan kepada kita malam hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan mulai doa sehati kita malam hari ini, dan biarlah doa kita tidak akan pernah putus-putusnya berdoa bagi banyak orang, karena kita punya pengharapan yang pasti bahwa Tuhan setia pada janji-janjinya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ku yakin. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya digantung oleh
Sebelum menutup hari ini Tuhan, kami mau bersyukur kepada-Mu Bapa, bahwasanya ketika kami melihat hidup kami hari ini, sungguh hidup kami sangat diberkati oleh Tuhan. Engkau memelihara kami dan keluarga kami, Engkau mencukupkan kami tanpa berkekurangan, Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan buat iman yang terus semakin bertumbuh di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat pengharapan kami yang tidak pernah gagal di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berpegang kepada janji, kami mau sungguh percaya Tuhan hadir dan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk segala kasih sayang-Mu, cinta kasih setia-Mu buat kehidupan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan kami membuka hati kami membuka pikiran kami untuk belajar firman malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya mari katakan amin. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang ada di Facebook malam hari ini. Juga bagi yang saudara nonton di channel GBS Purwokerto, kiranya saudara malam hari ini dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Sekali lagi shalom, selamat malam. Shalom. Kiranya saudara tetap menikmati sukacita Tuhan, damai sejahtera, dan jangan lupa nikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Tentunya juga bersama dengan pasangan saudara, keluarga saudara, anak-anak saudara, seisi rumah saudara. Malam hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin menyapa untuk Bapak Ngadiman yang baru bergabung, Bapak Pendeta Musiteja yang ada di Solo, juga untuk Sherlyn Grace, iya, untuk Nugra dan Mas Dimas keluarga, untuk Ibu Yuli Nurhayati, juga untuk Pak Agus, Ibu Gem Juli Kinting, dan Brother Iska yang ada di Comal. Kiranya malam hari ini saudara menikmati kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan yang tak terbatas itu, karena kasih Tuhan itu unlimited, ya. Kasih Tuhan itu tak terbatas. Bukan kasih Tuhan itu cuma edisi khusus. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk bincang-bincang membahas kebenaran firman Tuhan supaya kita tetap kuat sebagai makanan roh kita, bahwa kita tetap mengalami yang namanya tenang, ya, tenang di segala situasi walaupun tidak tenang. Ya. Siapakah orang yang tenang hidupnya itu? Adakah di antara kita yang tanpa mengalami pergolakan, tanpa mengalami guncangan batin, tanpa mengalami kekhawatiran, tanpa mengalami kegelisahan? Tentunya kita semua mengalami hal yang sama. Tapi pokok bahasan malam hari ini, siapakah orang yang tenang hidupnya itu? Nah, apa kata firman Tuhan tentang hidup yang tenang? Ya, walaupun di tengah-tengah goncangan, walaupun di tengah-tengah masalah, walaupun di tengah-tengah situasi yang buruk, ya, bisa tetap tenang. Kalau dalam istilah-istilah yang ada adalah tenang di tengah badai, ya. Walaupun ada badai, tetap tenang. Walaupun ada petir, walaupun ada hujan deras, ya. Ya mungkin ada shock, ada kagetnya, tapi tetaplah tenang di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Nah, apa kata firman Tuhan tentang ketenangan ini? Siapakah orang yang tenang? Ya,
dalam kehidupannya, di setiap musim kehidupannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca dari Mazmur pasal 23, ya, Mazmur pasal 23 itu Mazmur yang paling digandrungi, Mazmur yang paling favorit, ya, Mazmur yang paling disukai oleh banyak orang Kristen, ya, bahkan sangat-sangat familiar dan hafal mungkin ayatnya yang pertama, ya kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, saudaraku, ada orang yang tenang itu adalah orang yang menganggap, mempercayai Tuhan itu sebagai gembala, Tuhan itu sebagai pemelihara, Tuhan itu sebagai penopang, Tuhan itu sebagai penyuplai, ya. Maka dia akan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan dalam King James Version dikatakan, ya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Artinya apa itu? Kan sudah tahu. Cobalah diulang, ya. Tuhan adalah Diulang. gembalaku. I shall not want. Nggak ada yang kau ingini. Karena Tuhan adalah gembalaku, aku sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Itu terjemahan bebasnya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Aku sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Apa dasarnya sehingga aku tidak menginginkan apa-apa lagi? Karena Tuhan adalah gembalaku. Dia yang akan memelihara hidupku, Dia yang akan mencukupkan kebutuhanku, Dia akan menjagaiku, Dia akan menolongku dari setiap kesulitan. Itu pernyataan iman jika kita mengaku bahwa Tuhan adalah gembalaku. Siapapun saudara, siapapun, apapun yang menjadi status saudara, ya, kita, saudara dan saya itu tetaplah domba di hadapan Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, domba tidak pernah memikirkan bagaimana ia kekurangan makan. Domba tidak pernah memikirkan bagaimana akan ada bahaya. Domba tidak pernah memikirkan bagaimana dia harus mencari minum. Ya, domba itu punya karakteristik yang menurut apa kata gembalanya. Nah, apapun status saudara, saudara adalah tetap domba. Karakteristiknya yang seharusnya menganggap bahwa Tuhan adalah gembalaku, harusnya bisa mempercayai Tuhan. Nah, ini yang membuat kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Sang Gembala Agung itu, kita bisa tetap tenang, ya. Bagaimana mungkin sih bisa tetap tenang dikala kebutuhan mendesak tapi tidak punya persiapan apa-apa? Bagaimana sih tetap tenang dikala, ya, kita berusaha sekuat mungkin, bekerja sekuat mungkin, sementara tuntutan kebutuhan sudah ada di depan mata? Bagaimana kita bisa tetap tenang? Bagaimana kita bisa tetap tenang dikala kita sedang merasa kondisi fisik kita lemah, sakit, dan tidak ada persiapan pun? Bagaimana bisa tetap tenang? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mengakui bahwa Yesus itu sebagai gembala, maka kita harus berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Siapapun saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun bisnis saudara, jika saudara mau mempercayai Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya
Dan Tuhan tidak akan menahan-nahan berkatnya yang sudah disediakan itu akan diperintahkan mendatangi kehidupan saudara jika kita sebagai orang yang mempercayai Dia sebagai gembala itu mau dengar apa kata Sang Gembala. Saudaraku, bukan hanya kita minta makan saja sama Tuhan, bukan kita minta minum saja sama Tuhan, bukan kita minta pakaian saja sama Tuhan, bukan minta semua kebutuhan yang kita pakai, kita butuhkan dicukupi oleh Tuhan, tapi cobalah kita mendengar apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kadang Tuhan itu mau menggiring membawa kita ke padang rumput yang hijau. Tapi terkadang kehidupan kita berkata lain. Kita memilih untuk ke padang rumput yang kering. Karena kita merasa bahwa kita lebih pintar. Kita punya analisa. Tapi percayalah saudaraku, ya, orang yang merasa bodoh di hadapan Tuhan adalah orang yang paling tenang hidupnya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bukan berarti kita tidak tahu apa-apa. Karena orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang suka mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan, dia akan memiliki hikmat. Ya, bagaimana cara bertindak, bagaimana cara memilih, bagaimana cara bekerja, bagaimana hidupnya itu bisa teratur untuk dapat melakukan sesuatu yang bertanggung jawab dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah, apakah kita sepaham malam hari ini? Apakah kita sehati malam hari ini bahwa Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembala saudara, Tuhan Yesus itu Sang Gembala Agung yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, bukan segala sesuatu yang kita inginkan. Tapi pemazmur juga pernah berkata, ya, jika kita merasa bahwa kita menyenangkan Tuhan, apa yang kita inginkan pun Tuhan kasih. Kalau saudara membaca Mazmur pasal yang ke-37, ya, saudara akan mendapatkan bonus. Bukan hanya sebatas kebutuhan kita yang kita terima, tapi keinginan kita pun itu diberikan oleh Tuhan. Sebatas kita mau hidup, ya, menyenangkan Tuhan, mau mencari kehendak Tuhan, dan mau melakukan kebaikan juga. Karena kita sudah mendapatkan kebaikan Tuhan, mendapatkan kemurahan Tuhan. Tidak ada satu alasan kita tidak bisa melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Karena kita orang-orang yang menerima berkat kemurahan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah orang yang tenang dalam hidupnya itu? Adalah orang yang mempercayai Tuhan Yesus sebagai gembalanya atas hidupnya. Jadi kalau kita berbicara tentang posisi seorang anak, bahkan Yesus pernah berkata, belajarlah dari seorang anak kecil. Karena anak ini yang akan punya, yang akan empunya, yang akan masuk kerajaan Allah. Kenapa kita disuruh belajar kepada anak kecil? Apa korelasinya, hubungannya dengan, ya, domba, karakteristik domba? Anak kecil, saudaraku perhatikan seorang anak kecil, ya, dia tidak akan pernah memikirkan bagaimana dia harus makan. Dia tidak akan pernah memikirkan mau makan apa. Yang dia tahu, dia pasti dikasih makan oleh orang tuanya. Ya kan? Apapun caranya yang dilakukan oleh orang tuanya, seorang anak kecil tahunya dia pasti pada jam makan dia akan makan. Ya kan? Kalau pakaiannya kotor,
Dia tinggal berkata, pakaianku kotor, dilepas, ganti yang bagus, ganti yang bersih. Nah, karakter seekor domba dan karakter seorang anak kecil itu punya hubungan yang mirip, ya, menyandarkan kehidupannya. Kalau domba mempercayai gembalanya, kalau seorang anak mempercayai orang tuanya, karena tahu bahwa hidupnya ada dalam naungan gembala, juga naungan kedua orang tuanya. Nah, siapakah orang yang tenang dalam hidupnya itu? Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Tuhan adalah gembalaku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudaraku, satu-satunya harapan yang masih tersedia, yang tidak pernah habis-habisnya adalah pengharapan di dalam Tuhan, ya, yang membuat kehidupan hidup kita mengalami ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, sehingga kita bisa berpikir sehat, berpikir normal, ya, berpikir jauh ke depan, bisa melihat apa yang menjadi maunya Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita harus mempercayai bahwa Tuhanlah gembalaku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Teruslah berharap pada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Sekali lagi, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ketujuh, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Pada Tuhan kita tenang. Pada Tuhan ada keselamatan. Keselamatan itu berbicara tentang banyak hal. Keselamatan itu berbicara tentang kehidupan, pertama-tama kehidupan yang kekal abadi bersama Tuhan di surga. Yang kedua, ya, keselamatan dalam setiap lini, setiap sisi kehidupan kita. Keselamatan dalam kesehatan, keselamatan dalam keluarga, keselamatan dalam bekerja, keselamatan dalam bidang-bidang yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Orang yang tidak tenang hidupnya, pasti hidupnya akan goyah. Imannya akan goyah karena tidak memiliki ketenangan. Karena di Alkitab berkata demikian, bahwa barang siapa yang bimbang hatinya, dia seperti diombang-ambingkan oleh gelombang laut. Tidak akan tenang, akan goyah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Kembali diulang, ada keselamatan dan kemuliaan. Ada keselamatan, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ya. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita masih tetap mempercayai Allah kita? Apakah kita masih ada pengharapan pada Allah kita? Atau kita sudah mulai merasa bahwa iman kita biasa-biasa saja, bahkan hampir redup. Bahkan hampir redup itu bisa dikatakan minyaknya hampir habis, lowbat, ya kan? Tinggal 10%. Nah, akhirnya kita melakukan koneksi hemat baterai. Ya, itu hemat baterai itu hanya sekedar hidup, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau aplikasi hemat baterai itu, ya, kita jalankan hanya sekedar hidup. Apakah kita mau menjalani kehidupan yang hanya sekedar hidup?
ya, tidak bisa dipakai apa-apa, ya, hanya sekedar menanti berita doang, ya, berita apa dalam kehidupan kita kalau sudah lowbat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, setiap waktu itu berbicara selama 24 jam, satu hari full. Berbicara masalah 7 hari dalam satu minggu, ya, 30 hari dalam satu bulan, 12 bulan dalam satu tahun. Setiap waktu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada Allah ada keselamatanku, kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkan isi hati kepada Tuhan. Saudaraku, beban berat apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Mari kita sama-sama mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, jangan lupa pasang telinga, buka telinga kita lebar-lebar, buka mata lebar-lebar, ya. Jangan cuma nyerocos, cerita curhat saja sama Tuhan, tapi ketika Tuhan berbicara kita tidak mau dengar. Ya, dari mana kita tahu bisa tahu jawaban Tuhan kalau kita cuma curhat aja kepada Tuhan? Coba seimbangkan antara mencurahkan isi hati kepada Tuhan dengan mendengarkan apa yang Tuhan katakan, supaya seimbang. Kita mengutarakan sesuatu, Tuhan menyampaikan sesuatu, ya. Dan ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, Tuhan akan memerintahkan, ya, segala sesuatu yang Ia mau dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah ialah tempat perlindungan kita. Apa yang bisa kita andalkan malam hari ini, sepanjang hari ini, bahkan hari esok? Apa yang bisa kita andalkan untuk mengatasi kehidupan ke depan yang semakin banyak tantangan, rintangan, hambatan, godaan? Kayak sunggokong aja ya. Iya kan? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, semakin banyak masalah, semakin banyak kesulitan, semakin banyak persaingan kerja, bisnis, semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Jika engkau mempercayai Tuhan sebagai gembala, maka saudara dipastikan mau mendengarkan apa yang menjadi arahan gembala. Tidak mungkin gembala itu akan berjalan sendirian, pasti dia akan diikuti oleh gembalanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pasti akan diarahkan oleh gembalanya. Itu sebatas kita mau mendekat kepada gembala. Apakah kita selama ini mau mendekat kepada sang gembala kita, Tuhan Yesus, ataukah kita justru semau-maunya? Kita pengennya hidup diberkati, kita ingin mendapat jawaban Tuhan atas doa-doa dan pergumulan kita. Kita selalu mencurahkan isi hati, tapi kita tidak mau mendekat kepada Tuhan. Itu sama aja percuma. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan kecuali adalah mau mendekat kepada sumbernya. Apakah kita mau mendekat kepada sumbernya? Saudaraku, satu lagu yang orang Kristen itu bisa nikmati ialah Aku Berserah, Aku Berserah, ya. Bukan GD.
Juru selamat, aku berserah. Saudaraku, saya mengajak saudara untuk menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung, dan kita membuka mata, membuka hati, membuka telinga, menyendengkan telinga kita atas firman-Nya. Dan saya percaya orang yang mau mendekat kepada Tuhan, segala kepergumulannya pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan tempat perlindungan dan kota benteng yang aman dalam setiap masalah. Amin. Makanya malam hari ini saya mau mengajak saudara untuk berdoa. Siapapun saudara yang malam hari ini mengikuti doa bersama live, ya, yang sepakat memiliki satu kesatuan hati, Tuhanlah satu-satunya kota benteng yang teguh dan tempat perlindungan. Dialah gembala yang agung dalam kehidupan kita. Maka setiap tantangan, rintangan, hambatan apapun yang menjadi masalah kehidupan saudara, Tuhan pasti tolong dan jawab. Yes. Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara, untuk Brother Iska yang ada di Comal. Kiranya dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menyatakan segala kuasa-Nya dalam kehidupan brother, dan Tuhan semakin memakai hidup brother. Semakin hari semakin dipakai Tuhan secara luar biasa, dan orang yang mau mencari kehendak Tuhan dalam setiap misi kehidupannya, maka setiap segala kebutuhannya Tuhan akan cover di dalam berkat nama Yesus. Berkat pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Berdoa untuk Ibu Gembala Julie Ginting Munte yang ada di Sumatera Utara, Medan. Kiranya Tuhan memperlengkapi lebih lagi dalam berkat nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Nya, Tuhan memberkati berkat jiwa-jiwa yang baru. Tuhan menyatakan otoritas-Nya, bahwa Tuhan menyertai kehidupan saudara dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Bapak Agustinus. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menjawab setiap pergumulan saudara dan menguatkan iman saudara. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa ada campur tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Yuli Nurhayati. Kiranya Tuhan menyatakan pertolongannya, perlindungannya, kuasa-Nya terjadi atas hidupmu, keluargamu, dan Tuhan memberkati pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu jika engkau tetap setia pada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Nugrahani Puspitasari, juga Mas Dimas, Shalom dan Silo. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Dimas, memberkati pasangannya, memberkati anak-anaknya. Tuhan memulihkan hidupmu, Tuhan memulihkan keluargamu, Tuhan memulihkan pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, taruh benih imanmu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menumbuhkan imanmu dan melakukan perkara ajaib dalam kehidupanmu. Tidak ada sesuatu yang mustahil dalam berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi hidupmu. Dalam nama Yesus, percaya bahwa Tuhan melampaui segala sesuatu yang pernah kita pikirkan. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Sherlyn Grace. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati engkau, memberkati hidupmu, memberkati pekerjaanmu. Apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan tolong dan Tuhan jawab. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Musi, Pendeta Musi Teja yang ada di Solo.
Kiranya Tuhan menolong, memberkati, memelihara, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hari-hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati pelayanan, Tuhan memberkati jemaat, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan, memberkati rumah tangga, memberkati anak-anak, dan Tuhan tambahkan hikmat untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan juga menolong setiap yang menjadi kebutuhan-kebutuhan Pak Musi dalam nama Yesus. Berdoa untuk pengadiman pertama yang ada di Kalimantan Barat. Kiranya Tuhan menolong, memelihara, memberkati, menaruh sesuatu yang luar biasa dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan menolong kehidupan saudara. Dan malam hari ini siapapun saudara yang mengikuti, menonton doa live pada malam hari ini, saya mau berdoa untuk saudara tanpa terkecuali. Jika engkau percaya pada malam hari ini, saat ini sepakat dengan saya bahwa Tuhan itu adalah gembala, maka kita akan bisa berkata, takkan kekurangan aku. Aku sudah tidak menginginkan apa-apa lagi, karena aku tidak kekurangan, karena Tuhan yang memelihara hidupmu. Jika engkau sepakat malam hari ini, siapapun saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu, memberkati hidupmu, menyatakan kuasanya, menyatakan jawaban-jawaban yang saudara butuhkan dalam kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, berkat kekuatan, sukacita, damai sejahtera itu dilimpahkan berlimpah-limpah atas hidup saudara. Berkat kemurahan Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom saudaraku. Sampai jumpa di jam yang sama di minggu yang akan datang. Kiranya istirahat saudara malam hari ini menikmati kemurahan Tuhan, dan orang yang dicintainya diberkati pada waktu tidurnya, ketika dia mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Shalom. Shalom. Selamat malam dan selamat beristirahat buat Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Salam untuk Pak Bernard Cite. Salam untuk Mas Anggoro Paul, kiranya juga yang sedang mengalami banjir di Kalimantan, Tuhan tolong dan pelihara. Juga untuk Ciayun, berkat kemurahan Tuhan terjadi. Shalom.